Musim baru, pelatih baru, masalah lama. Tapi kali ini, bukan pelatih sembarangan, Xabi Alonso bos. Real Madrid buka lembaran baru bareng Xabi Alonso di kursi panas pelatih. Tapi belum apa-apa, dia langsung dapat teka-teki sulit, gimana caranya bikin Jude Bellingham tetap bersinar, di tengah tumpukan bintang di lini depan. Lo bayangin deh, baru duduk di bangku pelatih, udah harus mikirin cara nyatuin Bellingham, Mbappe, dan Vinicius. Kayak disuruh nyusun Rubik 3 dimensi sambil dikejar deadline. Musim lalu, Bellingham itu kayak cheat code. Tapi pas dipindah posisi, hilang sentuhannya, bro. Di musim pertamanya di Bernabeu, Bellingham kayak main career mode di FIFA, tapi settingnya di level legendary. Dari posisi gelandang serang, dia nyetak 23 gol, gila gak tuh? Tapi sayangnya, semuanya mulai berubah waktu Madrid coba nyesuaiin posisi demi kasih tempat ke Kylian Mbappe. Jude digeser agak ke belakang, lebih ke sisi, dan boom, produktivitasnya langsung drop kayak sinyal wifi pas hujan. Kalau lo punya mobil sport tapi dipakai buat angkut galon, ya gak maksimal juga, kan? Bellingham itu ibarat mesin turbo, harus dikasih jalur bebas di tengah buat lari dari lini kedua. Waktu Real Madrid lawan Pachuca di Piala Dunia antar klub, itu kejadian nyata. Baru main 7 menit, Raul Asensio kena kartu merah, Madrid harus main 10 orang. Alonso langsung puter otak, ubah formasi jadi 4-4-1, dan Bellingham kembali ke posisi sentral. Hasilnya, nggak pakai lama, dia langsung nyetak gol. Cooling break berubah jadi turning point. Dan Jude, jadi pahlawan dadakan. Cuma 2 menit setelah Alonso kasih instruksi baru, Jude nyelinap dari lini tengah kayak ninja. Dapat bola dari Fran Garcia, dia tembak langsung ke pojok gawang. Boom, gol yang bikin Madrid bangkit. Komentator sampai bilang, itu Jude yang asli, bro. Bahkan Christian Vieri di DAZN bilang, dia itu luar biasa kalau datang dari lini tengah. Dan emang bener sih, Jude tuh kayak ikan di air kalau main di posisi aslinya. Statistik nggak pernah bohong, angka-angka itu nyeritain segalanya. Musim ketika Jude dikasih kebebasan buat nyerang dari tengah, dia ngeluarin angka-angka gokil, 20 plus gol. Tapi begitu dia digeser demi kasih ruang ke Mbappe, angkanya anjlok. Dan ini jadi bahan renungan buat Alonso, mau nyalurin potensi terbaik Jude, atau puas dengan versi downgrade-nya. Tantangan Alonso itu kayak jadi guru di kelas penuh anak jenius. Tapi semuanya pengen duduk di bangku depan. Sekarang posisi Xabi Alonso itu tricky banget. Dia harus bikin semua pemainnya nyaman, tapi tetap jaga keseimbangan tim. Lo bayangin, harus bikin Mbappe, Vinicius, Bellingham, dan pemain-pemain top lainnya main bareng tanpa saling tabrakan peran. Ini bukan sekadar strategi, ini manajemen ego level dewa. Kata orang, chemistry itu penting. Tapi di Madrid, kadang ego lebih dominan. John Obi Mikel, mantan gelandang Chelsea, bahkan ngomong, Jude itu nggak bisa dihentikan kalau lari dari lini tengah. Tapi di sisi lain, lo punya Mbappe yang ogah main di tengah dan lebih nyaman di kiri, itu juga tempatnya Vinicius. Jadi siapa yang harus ngalah? Jawaban inilah yang bisa nentuin Alonso bakal sukses atau tenggelam. Masalah posisi Mbappe Vinicius udah kayak rebutan colokan di kamar kos. Gak bisa dua-duanya dapat. Masalah ini bukan hal baru. Carlo Ancelotti juga pernah dibuat pusing sama situasi yang mirip. Tapi sekarang giliran Alonso yang harus cari solusi. Dan bedanya, Alonso belum punya kredit sebesar Ancelotti. Jadi ekspektasinya lebih gila, sementara marginnya buat gagal nyaris gak ada. Waktu di Madrid itu mepet banget. Belum panas duduk, udah ditagih trofi. Alonso gak bisa asal coba-coba formasi atau nunggu sampai Desember buat nemu pola terbaik. Di Madrid, fans dan petinggi klub pengennya langsung gacor. Dia harus cepat nemuin cara buat ngasih Jude posisi ideal, sambil tetap manfaatin Mbappe dan Vinicius secara maksimal. Dan lo tahu sendiri, di Eropa dan La Liga, lo gak bisa main setengah-setengah. Ini bukan soal sekadar susun formasi. Ini soal narasi, soal legasi. Kalau Alonso sukses, dia bukan cuma jadi pelatih Real Madrid, tapi legenda yang lengkap dari lapangan tengah ke sisi lapangan. Tapi kalau gagal, ya bisa jadi dia cuma pengulangan masalah yang sama. Sekarang semua mata tertuju ke satu orang, si jenius elegan dari Spanyol, Xabi Alonso.
Dan kisahnya baru aja dimulai. Gitu dulu, guys, cerita soal Bellingham, Alonso, dan puzzle rumit di Real Madrid. Lo tim Bellingham balik ke tengah atau lebih mending nyesuaiin sama Mbappe dan Vinicius? Drop pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa, kadang sepak bola bukan cuma soal siapa yang hebat, tapi siapa yang bisa nyatuin semuanya jadi satu.